Saudara, kami ulang kembali berita-berita sekitar Makassar pilihan kami hari ini. Terlilit utang, seorang pedagang keliling nekat mencuri ponsel di kota Palopo. Kita dari nenek moyang kita itu adalah yang Berkedok prosesi acara kematian, judi sabung ayam yang langgar protokol kesehatan di Kabupaten Toraja Utara dibubarkan. Harga minyak goreng tak kunjung turun dan langka. Bulog Kota Parepare dipanggil anggota dewan. leluhur kita dari nenek moyang kita itu adalah yang baik. Judi sabung ayam marak terjadi di Kabupaten Toraja akhir-akhir ini. Salah satunya di Dusun Antalong, Lembang Tirualo, Kecamatan Saadani. Sabung ayam berkedok prosesi adat Rambu Solo atau pesta kematian ini dibubarkan tim Satgas COVID-19 Kodim 1414 Tanah Toraja dan Polsek Saadani pada 7 Februari lalu. Selain melanggar protokol kesehatan karena banyaknya orang berkerumun dan tidak memakai masker, sabung ayam di desa ini juga menjadi ajang berjudi sejumlah warga. Petugas pun mengimbau warga yang mayoritas laki-laki untuk membubarkan diri. Hal itu terjadi di tengah imbauan adanya penolakan dari salah seorang yang diduga sebagai bandar judi sabung ayam. Satgas COVID menghimbau masyarakat yang ada supaya jangan melanjutkan kegiatan sabung ayam karena selain tidak mematuhi prokes yang ada, banyak sekali saya lihat tidak ada jarak yang diatur, kemudian tidak ada prosedur COVID prokes yang dilaksanakan. Juga ternyata sabung ayam ini juga menggunakan uang. Kegiatan ini mendapatkan sorotan tokoh adat maupun pemuka agama di Toraja karena dianggap menyalahi kegiatan pesta adat Rambu Solo karena menggunakan taruhan uang. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Kasus kapasitas berlebihan dalam konser musik di Kota Makassar terus berlanjut. Polrestabes Makassar memeriksa 29 saksi dari pihak penyelenggara konser. Namun dari hasil pemeriksaan ini, polisi belum menetapkan tersangka. Polisi akan memanggil pihak pengelola gedung Celebes Convention Center yang menjadi tempat penyelenggaraan konser. Itu kami memeriksa saksi-saksi yang ada itu sebanyak 29 orang. Dari 29 itu Bang, apakah ada sudah ditetapkan naik statusnya jadi tersangka? Belum ada, saat ini kami masih memeriksa dari beberapa saksi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini yang diperiksa itu siapa-siapa saja? Nah, untuk saat ini kami periksa dari panitia ya, terkait untuk banyaknya penonton yang melebihi kapasitas ataupun juga tidak sesuai dengan surat perizinan. Pengelola gedung sendiri Bang? Pasti akan kami periksa. Termasuk yang kasih izin juga ya? Ya, semua pasti kita akan konfirmasi ataupun kami diminta keterangan dulu terkait adanya kerumunan yang melanggar dari prokes. Dari hasil pemeriksaan, Satgas COVID-19 Kota Makassar mengakui adanya upaya pencegahan kerumunan namun tidak berhasil dilakukan. Selain itu, dari hasil swab antigen terkonfirmasi sekitar 20 orang positif COVID-19 dari acara musik itu. Dan sebisa mungkin penyelenggara mengatur proses peserta yang masuk, penonton yang masuk, namun kebobolan dengan kelemahan terhadap penjaga pintu di event tersebut. Jadi kelalaian terhadap pihak penyelenggara dan diakui oleh pihak penyelenggara. Sebelumnya, konser musik bertajuk Co Art Coret Fest 2022 telah mengantongi izin dari pemerintah Kota Makassar. Namun saat pelaksanaan pada 5 Februari lalu ternyata menyalahi aturan protokol kesehatan, mulai dari penonton yang datang hingga prokes yang tidak diindahkan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Salah satu guru di unit pelaksana teknis SMP Negeri 3 Kota Parepare dilaporkan terpapar COVID-19. Meski demikian, proses pembelajaran tatap muka tetap berlangsung seperti hari biasanya. Sementara guru yang positif COVID-19 telah menjalani masa isolasi di ruang COVID-19 Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare. Dinas Kesehatan melakukan swab di semua guru maupun siswa yang diajar oleh beliau. Alhamdulillah hasilnya negatif, dan mungkin salah satu indikator terkait dengan hasil dari swab itu sehingga sekolah kami tidak ditutup dan PTM tetap dijalankan. Untuk saat ini kami masih melaksanakan proses pembelajaran, bahkan sekarang keluar edaran boleh tetap melakukan tatap muka, tapi yang melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas itu adalah mereka siswa-siswa yang sudah divaksin, minimal sudah vaksin 1. Sementara selama PTM berjalan tidak diperkenankan pihak luar berkunjung ke sekolah dan protokol kesehatan tetap berjalan. Saat ini 11 warga Parepare yang dinyatakan terpapar COVID-19 dalam 2 pekan terakhir. 2 diantaranya dirawat di rumah sakit, selebihnya dirawat di isolasi mandiri. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Tangisan terdengar saat vaksinasi tahap pertama di SD Negeri 120 Buntu Masaki, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Usaha bujuk rayu dari guru hingga petugas ternyata semakin membuat murid histeris. Agar vaksinasi tetap berjalan, beberapa murid sampai harus dipangku anggota TNI. Namun di tengah-tengah tangisan dan tolakan karena takut jarum suntik, ada sejumlah murid yang mudah dibujuk hingga mau divaksin. Dalam vaksinasi anak ini menyasar murid kelas 1 hingga kelas 6. Pada hari ini vaksin SDN 120 Buntu Masaki, jumlah siswa 219, sampai sekarang ini baru sampai kelas 4 yang divaksin, sementara kelas 5 dan kelas 6. Untuk sementara ada 8 orang dari kelas 1 sampai kelas 4 yang tidak divaksin karena sakit. Untuk percepatan vaksinasi COVID-19 di Kota Parepare, puluhan wartawan juga mendapatkan vaksinasi booster di Rumah Sakit Andi Makassau. Selain wartawan, sejumlah ASN dan Polri juga sudah mendapatkan vaksinasi booster di rumah sakit ini. Kami juga mulai baru kemarin, tapi untuk Kota Parepare sejak tanggal 31 Januari. Siapa-siapa saja Bu yang mungkin sudah menerima? Yang sekarang ini kami layani masyarakat umum. Kemudian sebagian besar juga wartawan sudah mulai melakukan booster, dan juga instansi pemerintahan seperti Sedako, Inspektorat, dan Kepolisian juga ada sebagian kami layani dari kemarin sampai ini hari. Para jurnalis di Kota Parepare menyambut baik vaksinasi booster ini mengingat mobilitas jurnalis cukup tinggi sehingga perlu adanya kekebalan tubuh lewat vaksinasi COVID-19. Kita mendapat vaksinasi dosis 3 booster dari Rumah Sakit Andi Makassau Parepare. Vaksinasi ketiga ini itu untuk pelengkap kita dalam melaksanakan aktivitas dan tugas sehari-hari untuk memberikan informasi ke masyarakat. Wahyu Baso dan Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara dan Kota Parepare. Harga minyak goreng di Kabupaten Sinjai masih tergolong tinggi. Meski pemerintah telah menetapkan harga pada awal Februari lalu, pada pedagang tradisional di Sinjai masih menjual dengan harga lama. Minyak goreng kemasan dijual Rp20.000 per liter dan minyak goreng premium dijual Rp22.000 per liternya. Para pedagang belum menjual minyak goreng sesuai ketentuan pemerintah karena masih menghabiskan stok lama. Begitu datanya murah, kita mau pakai apa lagi? Jadi itu tidak ada minyak yang sekarang. Sisa itu. Dihabiskan dulu yang stok lama, Bu. Dihabiskan dulu yang stok lama. Tingginya harga dan langkanya minyak goreng juga dirasakan warga di Kota Parepare. Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare memanggil Dinas Perdagangan dan Badan Urusan Logistik Bulog dan pemilik toko retail untuk mencari solusi permasalahan.
Dari hasil pertemuan di ruang Komisi 3, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare mengatakan salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di pasaran karena pasokan dari distributor berkurang. Selain itu adanya kepanikan masyarakat sehingga membeli minyak secara berlebihan. Memang stok dari tadi hasil kita pembahasan itu ada stok memang berkurang dari distributor kepada retail yang ada. Sehingga jumlah minyak goreng ada di masyarakat juga cukup berkurang. Yang kedua memang karena adanya panic buying, ada masyarakat mencoba membeli minyak goreng dari jumlah yang banyak, melebihi yang jumlah sebelum-sebelumnya. Sementara pihak Bulog menyatakan bisa menangani masalah penyediaan minyak goreng curah, bukan kemasan. Itu pun untuk teknis kuota minyak goreng curah di lapangan masih menunggu mandat dari pusat. Dari distributor nanti kita langsung kerjasama dengan distributor di sini untuk menyiapkan, kita siapkan dari sana distributor yang Netnya paling cepat ini Pak. 11.500. Curahnya 11.500. Kira-kira paling cepatnya kapan ini ya Pak? Nah ini yang kita kan tidak mungkin kita jalan kalau belum ada tunggu regulasi. Sementara itu Dinas Perdagangan Kota Parepare menggelar operasi minyak goreng secara bergilir di 22 kelurahan. Total minyak goreng yang disiapkan dalam operasi tersebut mencapai 5.000 liter dengan harga Rp14.000 per liternya. Jadi kita mengambil jumlah untuk asas pemerataan di tiap kelurahan. Di tiap kelurahan itu ada target sendiri. Iya ada, jadi ada jumlah kuota yang kita sudah bikinkan berdasarkan jumlah penduduknya. Ada jumlah Pak. Totalnya itu beda-beda Pak, sesuai dengan tingkat kepadatan penduduk, jumlah penduduk. Diharapkan dengan adanya pertemuan dengan DPRD, Bulog dan pihak terkait, polemik kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bisa teratasi. Apalagi 2 bulan lagi memasuki bulan Ramadan yang kebutuhan minyak goreng bisa lebih tinggi. Andi Muhammad Sardi dan Suhardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sinjai dan Kota Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Doni Hermatra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.